semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Merduati Boru Ginting. Aku dari kelas 10-2 dan aku bersekolah di SMA Negeri 4 Medan. Jadi, di video kali ini aku mau ngejelasin sedikit kepada kalian semua tentang sejarah dari Kerajaan Kutai. Saksikan terus. Nah, jadi Kerajaan Kutai memiliki beberapa raja penting, tetapi yang paling dikenal adalah 3 tokoh utama. Yang pertama yaitu adalah Kudungga. Ia dianggap sebagai raja pertama Kutai. Namanya masih menunjukkan unsur lokal atau belum dipengaruhi budaya India, sehingga ia diperkirakan sebagai pemimpin asli daerah sebelum masuknya pengaruh Hindu. Kudungga menjadi awal berdirinya Kerajaan Kutai. Yang kedua yaitu adalah Raja Aswawarman. Merupakan putra dari Kudungga. Ia dikenal sebagai pendiri dinasti karena mulai membawa pengaruh Hindu ke dalam kerajaan. Pada masa pemerintahannya, sistem kerajaan menjadi lebih teratur dan ia dianggap sebagai tokoh penting dalam pembentukan identitas Kutai sebagai kerajaan yang bercorak Hindu. Yang ketiga adalah Mulawarman, anak dari Aswawarman. Ia adalah raja paling terkenal dan membawa Kutai ke masa kejayaan. Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan. Terbukti dari sebuah prasasti Yupa yang menyebutkan bahwa ia memberikan sedekah kepada para Brahmana. Pada masa pemerintahannya, kehidupan ekonomi, sosial, dan keagamaan berkembang pesat. Jadi secara sederhana dapat kita katakan bahwa Kudungga merupakan raja perintis, Aswawarman merupakan pendiri dinasti, dan Mulawarman merupakan raja terbesar atau raja yang mempunyai masa kejayaan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya luas dari Kerajaan Kutai itu belum diketahui secara pasti karena tidak ada catatan tertulis atau peta yang menceritakan secara detail seperti sekarang. Namun dari sumber sejarah seperti prasasti, wilayah kekuasaan Kutai diperkirakan berpusat di sekitar Muara Kaman di daerah Sungai Mahakam, meliputi sebagian besar aliran Sungai Mahakam dan daerah sekitar. Kemungkinan mencakup wilayah pedalaman hingga daerah hilir sungai. Karena kerajaan ini berkembang sepanjang sungai, wilayahnya lebih mengikuti jalur perdagangan dan transportasi air, bukan batas wilayah tetap seperti negara modern. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Kutai tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan mencakup kawasan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Ternyata Kutai menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan lain. Kutai menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari India. Itu pengaruh agama Hindu itu masuknya dari sini. Wilayah Asia Tenggara lainnya, hubungan ini terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada prasasti. Dan kalian tahu nggak, ternyata kerajaan Kutai memiliki peninggalan. Peninggalan utamanya yaitu adalah prasasti Yupa atau tugu batu berisikan tulisan. Ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, berisi informasi tentang Raja Mulawarman dan kegiatan keagamaannya. Dan yang terakhir, kalian tahu nggak sih, ternyata kerajaan Kutai Martadipura mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Terjadi perubahan kekuasaan dan perkembangan politik di daerah tersebut. Guys, kalian tahu nggak, ternyata fun fact dari kerajaan Kutai ini itu adalah kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia karena kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Jadi, kalau kerajaan Salakanegara bagaimana? Saksikan terus video sejarah selanjutnya. Bye-bye! Sekian penjelasan mengenai kerajaan Kutai dari saya, Sekar Merduati Boru Ginting. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau tingkah laku dalam pembuatan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!